Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdua akan mempresentasikan tugas ekonomi moneter tentang sistem dan kebijakan nilai tukar. Saya Yudi Diahlubita, NPM 203102011748. Saya Devian Okta Ciptawati, NPM 203102011789. A. Sejarah sistem moneter internasional. Tujuan awal dibentuknya sistem moneter internasional adalah untuk memudahkan dalam bertransaksi ekonomi antar negara. Peningkatan nilai tukar atau kurs yang tidak stabil merupakan salah satu perkembangan utama ekonomi 40 tahun terakhir ini. Dengan sistem yang berlaku saat ini, di mana sebagian nilai tukar mengambang, floating, sebagian tetap fix, laba dari berbagai perusahaan multinasional, bank dan para investor individual terpengaruh oleh fluktuasi real dan di atas kertas akibat perubahan dalam nilai tukar. Penentuan awal dimulainya sistem moneter internasional yang memang terdapat perbedaan di antara para penulis. Ghost Gould Wolf tahun 2002 mengelompokkan sejarah sistem moneter internasional atas 6 periode, yaitu periode standar emas, gold standard, periode dismal period, periode standar tukar emas, gold exchange standard, periode nasionalisme moneter, monetary nationalism, periode sistem Bretton Woods system, periode setelah Bretton Woods, post Bretton Woods period. Namun penulis lain, Copeland, tahun 1989, mengelompokkan berbagai periode sistem moneter internasional dalam 3 periode. Berikut ini akan dipaparkan periodisasi sistem moneter internasional menurut Copeland. Pendapat Copeland dipilih karena lebih sederhana dan mudah dipahami. 1. Periode standar emas tahun 1870 sampai 1914. Muncul di saat pemerintah Inggris menetapkan nilai pound sterling dengan emas. Karena perkembangan industri dan perdagangan dunia yang berkembang pada abad 19 serta diperkuat dengan ditemukannya tambang emas di Amerika dan Afrika, maka sistem standar emas dipakai oleh banyak negara hingga Perang Dunia I. Sistem ini sangat penting bagi sebuah negara untuk mempertahankan cadangan emas yang cukup untuk mendukung nilai mata uangnya. Sistem ini juga memiliki efek secara implisit membatasi nilai tukar masing-masing negara dapat memperluas cadangan uangnya. Standar emas berfungsi dengan baik sampai meletusnya Perang Dunia I, menginterupsi aliran perdagangan dan pergerakan emas secara bebas. Ini menyebabkan negara-negara dagang utama menghentikan operasi standar emas. Periode sistem Bretton Woods tahun 1944 sampai 1973. Dalam perjanjian Bretton Woods terbentuk dua badan internasional, yaitu International Bank for Reconstruction and Development yang sekarang dikenal dengan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Sistem kurs valuta asing yang dipakai semula adalah kurs tetap dan tidak memperbolehkan negara anggota melakukan pengawasan devisa, exchange control, kecuali mengalami krisis moneter atau defisit neraca pembayaran yang hebat. Pada masa tersebut, dolar merupakan mata uang yang sangat penting dalam lalu lintas pembayaran internasional. 3. Periode setelah Bretton Woods tahun 1973 sampai saat ini. Sejak tahun 1973, sistem moneter internasional merupakan campuran antara kurs tetap dengan kurs berubah-ubah. Secara umum, dolar makin kurang stabil dan melemah sedikit dalam jangka panjang. Di lain pihak, yen Jepang dan mark Jerman telah menguat. Maka uang di negara yang baru berkembang amat sangat tidak stabil, pada umumnya melemah. Mata uang beberapa negara besar berfluktuasi tergantung dari permintaan dan penawaran, dan seringkali penguasa moneter negara tersebut melakukan campur tangan di pasar valuta asing dan untuk mengurangi fluktuasi kurs yang berubah. Definisi nilai tukar menurut Salvatore tahun 1997. Nilai tukar adalah harga dari satuan mata uang terhadap mata uang asing lainnya, atau nilai dari suatu mata uang asing terhadap nilai mata uang lainnya. Menurut Mankiw tahun 2007, kurs atau nilai tukar antar negara sebagai harga dari mata uang yang digunakan penduduk negara untuk saling melakukan perdagangan antara satu sama lain.
Secara sederhana, nilai tukar atau kurs didefinisikan sebagai perbandingan antara nilai mata uang negara lain. Mata uang negara mengalami apresiasi saat nilai tukarnya relatif mengalami kenaikan dibanding mata uang negara lain. Mata uang negara mengalami depresiasi saat nilai tukarnya relatif mengalami penurunan dibanding negara lain. Sistem nilai tukar valuta asing. Sistem nilai tukar tetap fixed rate, fixed rate. Sistem di mana nilai tukar mata uang domestik ditetapkan pada tingkat tertentu terhadap nilai mata uang asing. Sistem ini memaksa pemerintah untuk selalu menyesuaikan nilai tukarnya jika tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar dengan cara mendevaluasikan mata uangnya atau merevaluasikan. Dua sistem nilai tukar mengambang, floating rate, flexible rate. Sistem di mana nilai tukar mata uang domestik diambangkan terhadap nilai mata uang asing atau sesuai dengan pergerakan pasar di mana terjadinya kurs valuta berdasarkan pada permintaan dan penawaran mata uang asing. Akan tetapi dari kedua sistem tersebut dapat dibagi-bagi lagi menjadi permanently fixed exchange rate, sistem kurs tetap permanen, absolutely flexible exchange rate, sistem kurs menambang murni, fixed exchange rate, dan sistem kurs terbatas. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. 1. Perubahan tingkat inflasi relatif. 2. Perubahan tingkat suku bunga relatif. 3. Perubahan tingkat pendapatan relatif. 4. Pengendalian pemerintah. 5. Ekspektasi masa depan. Keterkaitan nilai tukar dan perekonomian. 1. Nilai tukar dengan inflasi. Hubungan ini dikenal dengan the law of price sebagai hukum satu harga. Dalam ekonomi tertutup, harga sebuah barang yang sama jika dijual di dua tempat berbeda, harganya akan sama. Dalam ekonomi terbuka, tingkat harga-harga umum dari barang sejenis akan sama di berbagai negara jika dikonversikan dalam mata uang dari masing-masing negara. Pengertian ini dikenal dengan konsep purchasing power parity dengan bentuk persamaan. P sama dengan SP. P. Tingkat harga dalam negeri. S. Nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang lokal. P. Tingkat harga luar negeri. Mekanisme transmisi nilai tukar dengan inflasi. Ini mekanisme transmisi nilai tukar dengan inflasi. Yang pertama dari nilai tukar dibagi menjadi dua, yaitu tidak langsung dan secara langsung. Kemudian jika melalui proses tidak langsung, tahap selanjutnya melalui net text tema demand, kemudian total demand dan inflation pressure. Kemudian pada tahap yang langsung menuju import prices, dan antara proses tidak langsung dan langsung akan bertemu pada titik inflation. 2. Nilai tukar dan perdagangan atas dasar konsep purchasing power parity atau PPP, harga barang ekspor dan impor dipengaruhi nilai tukar mata uang domestik atas mata uang asing. Kebijakan devaluasi atau depresiasi atau penurunan nilai tukar mata uang domestik dapat digunakan untuk memperbaiki neraca perdagangan, sehingga mendorong berbagai negara menerapkan kebijakan devaluasi untuk memperbaiki kinerja neraca perdagangan. Faktor yang mempengaruhi devaluasi dalam neraca perdagangan khususnya berkaitan dengan elastisitas barang ekspor dan impor. Keberhasilan dari kebijakan devaluasi jika elastisitas barang ekspor dan impor lebih dari 1, dan persyaratan ini disebut dengan Marshall-Lerner condition. 3. Nilai tukar dan krisis ekonomi. Konsep transmisi digunakan untuk menjelaskan transmisi dari krisis nilai tukar atas krisis ekonomi. Dalam transmisi langsung, tingginya depresiasi nilai tukar saat krisis nilai tukar mengakibatkan harga barang impor meningkat tajam. Naiknya harga barang konsumsi yang diimpor secara langsung meningkatkan harga barang tersebut. Tingkat kenaikan harga-harga tinggi akan menurunkan permintaan atas barang impor atau barang industri yang menggunakan bahan baku berasal dari impor. Tidak adanya barang substitusi dalam negeri membuat perekonomian dapat menurun secara tajam. Kebijakan nilai tukar. A. Konsep kebijakan dan nilai tukar.
Efektif atau tidaknya kebijakan moneter dalam perekonomian terbuka dipengaruhi oleh sistem nilai tukar yang diterapkan. Kebijakan moneter dalam sistem nilai tukar mengambang lebih efektif manfaatnya dibandingkan dengan sistem nilai tukar tetap. Mekanisme kebijakan moneter untuk menstabilkan nilai tukar dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. B. Perkembangan sistem dan kebijakan nilai tukar di Indonesia. Yang pertama, kebijakan nilai tukar pada periode perjuangan kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959 menggunakan sistem nilai tukar tetap. Tanggal 19 Maret tahun 1950 menetapkan sertifikat devisa untuk mendapatkan membeli devisa pendapatan kurs impor 380 per US dollar dan menggunakan multiplied exchange rate system. Tanggal 19 Maret 1950 gunting Syafruddin atas uang DBJ India, Belanda, dan uang nica, yaitu kebijakan pengurangan nilai mata uang. Tanggal 20 Juni 1957 menetapkan sistem nilai tukar mengambang untuk ekonomi tertentu, misalnya pemegang izin impor. 2. Kebijakan nilai tukar pada periode ekonomi terpimpin tahun 1959 sampai 1966 menggunakan sistem nilai tukar tetap. Tanggal 25 Agustus 1959 melakukan sanering dengan menurunkan nilai uang pecahan dan melaksanakan devaluasi nilai tukar rupiah. Tanggal 13 Desember 1965 pemerintah menerbitkan uang baru yang diperkecil, yaitu Rp1.000 uang lama menjadi Rp1 uang baru. 3. Kebijakan nilai tukar pada periode stabilisasi, rehabilitasi, dan pembangunan ekonomi pada tahun 1966 sampai 1983 menggunakan sistem nilai tukar tetap dari tahun 1966 sampai dengan 1978 menggunakan sistem nilai tukar mengambang terkendali dari bulan November 1978 sampai dengan 1983. Bulan Agustus 1971, pemerintah memberlakukan sistem devisa dan melakukan devaluasi nilai tukar rupiah. Tanggal 13 Desember 1978, melakukan devaluasi nilai tukar rupiah dan sistem nilai tukar rupiah diubah menjadi sistem nilai tukar mengambang terkendali atau Managed Floating Exchange Rate. 4. Kebijakan nilai tukar periode deregulasi ekonomi terjadi pada tahun 1983 sampai 1966. Penggunaan sistem nilai tukar mengambang terkendali dengan pita intervensi yang sempit tahun 1982 sampai 1992. Menggunakan sistem nilai tukar mengambang terkendali dengan pita intervensi yang lebih besar atau lebih fleksibel tahun 1992 sampai 1997. Yang kelima, kebijakan nilai tukar pada periode saat dan setelah krisis ekonomi dan moneter tahun 1997 sampai sekarang. Menggunakan sistem nilai tukar pengambang terkendali yang lebih fleksibel sampai dengan Agustus 1997. Menggunakan nilai tukar mengambang penuh 14 Agustus 1997 sampai dengan sekarang. Tanggal 11 Juli 1977, pelebaran pita intervensi. Tanggal 14 Agustus 1997, beralih ke sistem nilai tukar mengambang penuh atau floating exchange rate system. Terima kasih, sekian dari presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.